Baik, ini adalah janji Tuhan Yesus untuk mengirimkan yaitu Roh Kudus kepada murid-muridnya yang menyaksikan pada saat itu, dan ya jemaat yang lainnya kurang lebih 120 orang yang mendengarkan. Nah, kepada mereka ya disampaikannya bahwa Ia akan mengirim yaitu Roh penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Dan setelah Ia mati kemudian dikuburkan, lalu Ia bangkit ketiga harinya, dan kemudian Ia masih menampakkan diri selama 40 hari 40 malam. Nah, selama 40 hari 40 malam Ia menampakkan berulang-ulang, di sini dijelaskan berulang kali, berkali-kali kepada seluruh yaitu murid dan seluruh umat ya pada saat itu. Ini adalah bukti yang nyata, bukti yang nampak oleh kesaksian para murid-muridnya yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul ini, ya, bahwa Kristus itu memang bangkit, Kristus itu adalah hidup. Kemudian setelah 40 hari Ia kembali kepada Bapa, yaitu ke surga. Dan dengan demikian, ya, maka di sini ada pesan yang sangat penting bagi para murid dan jemaat yang ada pada saat itu, bahwa jangan meninggalkan Yerusalem. Jadi apa yang dipesankan oleh Yesus pada saat itu, jangan meninggalkan Yerusalem. Untuk itu mereka tetap berada di Yerusalem dan tinggal di Yerusalem hingga sampai akhirnya janji itu dikenapinya. Nah, dengan demikian maka dikatakan bahwa pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan, ayat yang keempat ya, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya. Ini berarti saya memberikan judul, apa itu namanya? Menanti dan sabar. Ini judulnya. Jadi menantikan dan sabar, menunggu apa yang akan diberikan Yesus Kristus kepada umatnya, kepada rasul-rasul pada saat itu. Ini sangat penting karena kita sabar menunggu, ya, murid-muridnya sabar menunggu hingga sampai akhirnya janji itu dikenapi. Dan pesan yang kedua di sini, jangan meninggalkan Yerusalem. Artinya janji itu akan turun di tempat itu. Janji itu akan berada di tempat itu, yaitu Yerusalem. Di sini dikatakan ayat yang berikutnya, demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu adalah janji. Janji Allah kepada para rasul dan umat Kristen pada saat itu, bahwa kamu akan dibaptis. Baptisan itu adalah bukan baptisan seperti yang dilaksanakan kepada Yohanes, yaitu baptisan air, melainkan di sini adalah baptisan Roh Kudus. Nah, ini yang seringkali menjadi bahan perbincangan.
baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Jadi kalau Yohanes dibaptis dengan air, maka di sini Kristus menjanjikan, yaitu baptisan itu adalah Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus itu adalah baptisan yang mutlak bagi orang Kristen untuk menerima kuasa. Ini ya dikatakan. Jadi kalau kita atau orang Kristen dibaptis dengan Roh Kudus, bukan air, ya, maka di sini akan menerima kuasa. Ini kuasa ini penting. Kuasa itu artinya bahwa setiap orang memiliki power, memiliki kekuatan dan kemampuan, kehormatan, memiliki yaitu kemuliaan. Jadi ini penting. Setiap orang Kristen ya sudah selayaknya sudah dibaptis. Amin. Jadi baptisan Roh Kudus ini adalah baptisan yang memang ketika ya orang Kristen sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau orang Kristen ya pasti percaya kepada Yesus Kristus. Kalau ada orang Kristen yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya itu bukan orang Kristen. Ya. Antikris namanya. Jadi antikris itu menolak Kristus dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Seperti kemarin seminar tentang kedatangan, yaitu zaman ya akhir zaman. Nah, di situ ada antikris. Antikris itu adalah yang menolak Kristus atau tidak mau menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, di sini barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia pasti dipenuhi Roh Kudus. Ia adalah yaitu sudah menerima baptisan itu dan sudah menerima semua yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sudah diberikan kepada orang-orang yang percaya. Semua sudah diberikan kepada orang-orang Kristen. Apa itu? Kuasa, keberanian, kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat ilahi. Itu sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Ya, tinggal orangnya memahami enggak di dalam firman Tuhan ini. Ya, kalau dia masih ragu-ragu tentang ya baptisan roh, ada yang mengatakan bahwa oh ini Kristen yang belum dipenuhi Roh Kudus. Ada orang mengatakan ini Kristennya ini kayaknya Roh Kudusnya tidak ada ini. Ya, ini golongan Kristen yang mana yang Roh Kudusnya tidak ada? Nah, ini satu pernyataan-pernyataan yang sesat, pernyataan-pernyataan yang ya tidak benar. Karena di dalam Alkitab ini bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka ia diselamatkan. Kepenuhan Roh Kudus itu identik dengan keselamatan. Jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu di situ pasti diselamatkan. Dan orang Kristen pasti selamat. Karena orang Kristen adalah orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus. Jadi Yohanes dibaptis dengan air, tetapi kamu semua, ya saudara-saudara, orang Kristen semua dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah janji Tuhan itu sendiri yang harus dimiliki dan harus diterima oleh orang-orang yang percaya. Itu janji. Jadi janji itu tidak akan pernah meleset dan janji itu tidak pernah ingkar. Jadi kalau manusia janji kepada manusia masih seringkali ingkar janji, yang meleset janjinya. Ya, tetapi di sini Kristus Tuhan kita tidak pernah meleset janjinya. Ya, maka segala sesuatunya pasti terjadi. Apa yang difirmankannya akan digenapi. Jadi itu adalah firman Tuhan.
janji Tuhan, maka ada penggenapannya. Ayat yang ke-6, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini adalah janji. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, kita menerima kuasa karena Roh Kudus turun atau bersama kita. Apa kuasanya? Di sini dijelaskan. Kamu akan menjadi saksiku. Kuasa untuk bersaksi. Yang tadinya malu bersaksi, ya, yang tadinya takut, kemudian dia diberikan keberanian untuk bersaksi. Ya. Di mana itu? Dikatakan di sini bersaksi di mana-mana. Ya, dikatakan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya kita ini punya tugas untuk bersaksi, menyaksikan kejadian-kejadian tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Menyaksikan Yesus adalah Allah. Kepada semua negara-negara di dunia ini, karena dikatakan sampai ke ujung-ujung dunia. Jadi saksi di sini tidak hanya di gereja. Jadi kalau di gereja diajarkan, ayo siapa yang mau bersaksi silakan bersaksi. Itu sebenarnya bukan bersaksi itu, Mas ya. Kalau di gereja itu masih latihan bersaksi. Ya, dulu saya waktu pertama kali masuk gereja itu disuruh bersaksi. Ya, bagaimana bersaksi? Saya baru masuk gereja. Apa yang saya saksikan? Pengenalan terhadap Yesus Kristus saja belum paham. Akhirnya saya hanya berbicara tentang riwayat hidup. Riwayat hidup saya, yaitu bukan kesaksian. Kesaksian itu adalah menyaksikan, yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, keajaiban, berkat-berkat mujizat dan mujizat-mujizat yang dari Yesus Kristus, dan kasih Yesus Kristus kepada umat manusia. Jadi itu yang perlu disaksikan. Apa itu? Kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengampuni, kasih yang memberkati. Jadi yang perlu kita saksikan di dalam Yesus Kristus itu adalah kesaksian tentang begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya, dia tidak akan dihukum atau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang akan kita saksikan dan terus kita saksikan. Itu yang harus kita saksikan kemana-mana, dimanapun kita berada. Dan dengan demikian maka kita di sini, ya, diberikan kuasa, diberikan keberanian, diberikan kemampuan, diberikan kepandaian, kepintaran, yang untuk bersaksi, ya, di dalam Yesus Kristus. Apa kalau kita bersaksi sebagai seorang pekerja? Ya, kita ini menyaksikan bahwa berkat itu semua datangnya dari Tuhan Yesus. Sebagai pegawai, ya, dia mengatakan bahwa saya diterima untuk menjadi pegawai di sini karena Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Kesaksian itu sebenarnya. Jangan sampai saya bisa diterima bekerja di sini karena kakak saya misalnya, atau karena saudara saya. Itu kan hanya perantara. Tetapi semua itu adalah karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi keberanian kita untuk membicarakan Yesus Kristus dimanapun, kapanpun, itu adalah penting di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah diberikan kuasa
keberanian untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat dan penyelamat bagi umat manusia. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, besok akan dilanjutkan lagi. Tuhan berkati. Mari kita angkat dengan nyanyian. Saya serahkan kepada yang bertugas langsung. Saya serahkan. Silakan. Mau nyanyi lagi silakan. Dua sobat. Orang sama akan sembahan Yesaya.